Oke, kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan bahas tentang saham MKP atau Metropolitan Kencana Tbk. Nah, ini kita lihat di sini seperti biasa laporan keuangannya ada disebutkan untuk presiden direkturnya yaitu Insinyur Husin Wijajakusuma, kemudian ada direkturnya yaitu Kena Suhadi Purnama. Alamat kantor mereka ada di Jalan Metro 2 Niaga, Blok B5, Plaza Pondok Indah 2, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nah, ini mereka basisnya ini ada di Jakarta dan di Batam juga kalau tidak salah. Ini untuk laporan keuangannya yaitu satuan penuh, tapi bentuk itu rupiah. Oke, kas dan setara kas kita lihat meningkat dari 1,3 triliunan menjadi 2 triliunan. Persediaan meningkat kurang lebih sekitar ini 2,7 miliaran nih kalau persediaannya. Untuk total asetnya dari 8,3 triliunan menjadi 8,9 triliunan. Berarti dia masih ada peningkatan asetnya. Tapi kita lihat yang meningkatnya ekuitas atau likuiditas. Ini untuk utang usahanya dari 49 miliaran menjadi 51 miliaran. Total hutangnya dari 1,5 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Oh, ini berarti ada peningkatan hutangnya ini ya. Paling kalau kita lihat di sini kurang lebih 600 miliaran. Ini sudah cukup besar loh, 600 miliaran. Jika dilihat dari total hutangnya yang segini, ini total ekuitasnya bahkan dia bahkan menurun ya. Nah, menurun kurang lebih 20 miliaran itu. Ya pokoknya dia menurun lah ya. 10 miliaran pendapatan dan penjualan neto dia meningkat dari 1 triliunan menjadi 1,2 triliunan. Laba kotor, nah 500 miliaran menjadi 600 miliaran. Di sini kalau kita lihat mereka untuk bebannya kayak semua rata-rata meningkat. Tapi untung saja ditambah dengan pendapatan lain-lain, sehingga dia agak cukup bagus ya untuk laba sebelum pajak ya. Dari 300 miliaran menjadi 500 miliaran. Labanya 366 miliaran menjadi 470 miliaran. Berarti kan kurang lebih meningkat sekitar 100 miliaran ya gini ya. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih meningkat sekitar 100 miliaran. Jadi masih oke lah ya. Tapi persediaan pun meningkat, ini pun meningkat. Tapi nanti kita lihat gimana dengan yang lainnya, apakah aset tetap meningkat dan lain-lain. Tapi walaupun gitu kita lihat ekuitas dia menurun ya. Nah, pembayaran kepada pemasok dia menurun sedikit, tapi jika dibandingkan dengan laba masih oke lah ya. Nah, ini komisarisnya. Wah, ini luar biasa ya. Pada perusahaannya ini dia asetnya masih beberapa triliunan. Tapi dia komisarisnya ini cukup banyak. Ini merupakan hal yang cukup unik ya ini ya. Nah, ini komisarisnya cukup banyak. Saya takutkan biasa beberapa perusahaan gitu banyak sih. Nah, ini ada direksinya, bahkan direksinya pun tergolong banyak ini ya. Tapi direksi gak gitu banyak, komisarisnya yang agak banyak nih. Di sini gak ada perubahan untuk yang kita sana. Ini kita skip. Nah, ini udah di yang kas, kita cari dulu kas dan setara kasnya. Nah, ini kas yang di tangan dia sedikit meningkat ya, tapi gak gitu banyak sini ya, cuma ratusan juta saja. Ini kas dan setara kas kita lihat. Yang Bank Mandiri 246 miliaran dari 242 miliaran. Nah, ini berarti kebanyakan mereka tahu di Bank Mandiri ya. Bahkan yang kedua itu mereka tahu di Bank BCA, tapi dia udah berkurang.
dia lebih ke Bank Mandiri yang meningkat. Kita lihat saja yang US dollar pun meningkat di Bank Mandiri. Wah, kok bisa gitu ya? Tapi kalau deposito mereka lebih pilih Bank BRI. Memang mereka kalau kami lihat untuk beberapa perusahaan, kalau misalnya dia lebih pilih yang amal ataupun lebih pilih yang bank umum, mereka kebanyakan taruh di Bank BRI. Sedangkan kasnya itu kebanyakan antara BCA ataupun bank lainnya atau Bank Mandiri. Enggak, yang deposito kebanyakan di Bank BRI ya. Ini piutang usaha kita lihat di sini. Oh, ini cash flow-nya agak apa ya? Agak skimat kayaknya. Yang lebih di atas 120 hari kita lihat. Lebih dari 4 bulan dari 74 miliaran menjadi 54 miliaran. 90 sampai 120 hari. Tapi kalau kita di sini ini sudah agak mending ya, karena kemarin sekitar 74 miliaran yang lebih dari 4 bulan. 74 miliaran loh, tapi sekarang sudah menurun 54 miliaran dan cadangan penurunan nilainya sekitar 4 miliaran. Saya ini sayang sih kalau kita lihat untuk yang cadangan penurunan nilai. Ini piutang lain-lain kita lihat. Ini ada bunga deposito yang masih harus dibayar, masih sekitar 3 miliaran. Ya cukup meningkat ya. Uang muka investasi, Pondok Indah Investment. Nah, ini penyertaan sahamnya. Nah, ini aset tetap bisa di sini. Ini utang lain-lain kita lihat. Oh, ini ada titipan ya tadi ya. Ini kita skip. Nah, ini ada disebutkan untuk modal sahamnya. Tapi ini dia tampilannya cukup bagus loh. Mereka langsung taruh yang 2024 dan 2023 langsung di sampingnya ya. Jadi lebih gampang lihat. Kalau kita lihat di sini kan nggak ada yang mengalami perubahan ya. Ini semua rata-rata sama aja sih. Nah, ini kebanyakan PT ini pemegangnya. Ini kombinasi bisnis. Pendapatan dan penjualan itu. Kalau kita lihat di sini, ini yang pusat pembelanjaan meningkat. Lalu perkantoran meningkat. Yang hotel pun meningkat. Semua rata-rata meningkat ini ya. Itu yang tanah nih. Tapi ini pendapatan sewa. Memang kebanyakan pendapatan sewa tiap tahun meningkat ya. Saya kan nggak tahu juga. Ini penjualan neto. Oke, ini yang tanah dan bangunan meningkat. Makanan dan minuman semua rata-rata meningkat ya kalau kita lihat di sini ya. Kecuali tiket taman air. Nah, ini tiket taman air ini gimana bilangnya? Menurut kami ya, untuk wisata seperti yang air, kalau misalnya orang sudah pernah datang, itu kebanyakan akan sedikit berkurang untuk kedepannya dan kedepannya. Mengapa? Karena ada tingkat kejenuhan ya. Untuk setiap usaha tetap ada yang namanya tingkat kejenuhan dari customer. Apalagi yang air ini kayaknya agak lebih apa ya, karena banyak sekali orang yang membuka wisata seperti ini. Jadi kita perlu lihat lagi. Tapi ini kita lihat masih oke lah ya. Ini beban usaha. Ini pendapatan lainnya kita lihat. Nah, ini yang pendapatan bunga ini cukup bagus sih. Yang sesiklus oke. Tadi dia kalau sesiklus ya. Kalau sesiklus kan dia belum tentu dan dia bisa menurun. Pendapatan bunga ini yang cukup bagus sih. Beban usaha kalau kita lihat di sini. Sumbangan oke, sumbangan cukup bagus
dia bahkan kayak meningkat ya. Keamanan, ini keamanan sekitar 1,7 miliaran sih. Dia sedikit berkurang di sini keamanan, tapi kita lihat yang beban lain lagi, biaya siklikus, biaya pemeliharaan atau keamanan lingkungan meningkat. Wah, ini sampai 27 miliaran biaya beban pemeliharaan atau keamanan lingkungan. Wah, ini sampai 27 miliaran. Ini berarti mereka masih mengutamakan pemeliharaan dan keamanan lingkungan. Ini cukup bagus ya menurut kami ya. Karena perusahaan yang bagus itu dia tetap menjaga lingkungannya. Tapi sebenarnya memang ada juga ya, kalau terjadi kerusakan lingkungan kan tetap dipantau, itu setahu kami ya. Kan pemerintah tetap pantau. Makanya ada yang namanya izin-izin dan lain gitu lah ya. Baiklah, itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih. Salam prestasi.